Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nura Khalidur Rahman dengan NIM 2006939 dari kelas Sisal 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang Submarine Cable Telegeography Map dan IP versi 4 public versus private. Nah, tugas ini saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah Jaringan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPD MT. Adapun pokok bahasan materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, sejarah awal jaringan kabel bawah laut. Yang kedua, ada jaringan kabel bawah laut versus satelit. Yang ketiga, ada komponen penyusun kabel bawah laut. Yang keempat, ada peta jaringan kabel bawah laut. Yang kelima, ada cara kerja kabel bawah laut. Yang keenam, ada pengertian protokol IP dan IP versi 4. Yang ketujuh, ada sejarah singkat IP versi 4. Yang kedelapan, ada perbedaan IP public dan IP private. Lalu yang terakhir, ada konversi alamat IP public ke biner. Nah, kita lanjut ke sejarah singkat kabel bawah laut. Berdasarkan laman APNIC atau Asia Pacific Network Information Center, pada awalnya jaringan kabel bawah laut itu dikembangkan oleh Atlantic Telegraph Company pada sekitar Agustus tahun 1856. Setelah mengalami beberapa kegagalan, pada akhirnya perusahaan tersebut itu berhasil memasang kabel telegraf bawah laut untuk menghubungkan transatlantik. Nah, kemudian kemunculan teknologi jaringan nirkabel radio pada sekitar tahun 1930-an dan komunikasi satelit pada tahun 1960-an menyebabkan penggunaan jaringan kabel bawah laut ini sempat tergantikan dalam beberapa tahun. Lalu, karena banyaknya permintaan atas kecepatan pergerakan informasi dengan volume yang tinggi, maka muncullah kabel serat optik. Nah, kemunculan dari kabel serat optik ini menyebabkan penggunaan jaringan kabel bawah laut kembali digunakan dan menyebabkan jaringan kabel bawah laut itu menjadi jaringan backbone dari internet. Nah, lalu jaringan kabel bawah laut versus satelit. Dari sekitar tahun 1965 sampai akhir tahun 1988 itu kan satelit memegang kendali gitu terhadap si jaringan kabel bawah laut itu. Kemudian hal ini terjadi karena pada saat itu pertumbuhan televisi itu sedang berkembang dan satelit itu merupakan teknologi jaringan yang ideal untuk melakukan broadcasting. Nah, selain itu, satelit juga menyediakan jumlah kapasitas sirkuit yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan kabel bawah laut pada masa itu. Lalu, teknologi satelit juga dapat melayani daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah atau daerah yang terisolasi. Nah, selain itu, satelit juga memiliki keunggulan terhadap hubungan yang bersifat point to multipoint. Nah, lalu pada jaringan kabel bawah laut itu, jaringan kabel bawah laut memiliki kapasitas 1/10 dari satelit. Nah, hal ini itu yang menyebabkan pada sekitar tahun 1960-an tergantikan oleh teknologi komunikasi satelit. Nah, lalu dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan jaringan kabel bawah laut itu kembali digunakan sebagai sarana komunikasi. Nah, pada jaringan kabel bawah laut itu membutuhkan hubungan fisik yang bersifat point to point. Selain itu, penggunaan jaringan kabel bawah laut juga dirasa lebih murah dibandingkan dengan teknologi satelit. Lalu komponen penyusun kabel bawah laut. Nah, pada awalnya kabel bawah laut itu tersusun atas kabel tembaga beruntai banyak dengan kapasitas yang sangat terbatas. Namun saat ini kebanyakan dari kabel yang digunakan itu merupakan kabel serat optik. Nah, kabel serat optik ini tersusun atas inti serat kaca yang ditutupi oleh lapisan insulasi dan pelindung. Nah, kabel ini tentunya harus disusun dengan komponen-komponen yang kuat karena kan untuk melindungi si serat atau filamen itu dari kerusakan dan kelembapan karena kabel akan diletakkan pada dasar laut. Lalu kabel serat optik yang digunakan saat ini itu tersusun oleh inti kabel berupa filamen yang
membawa sinyal cahaya dengan diameter seukuran rambut manusia. Nah, si filamen ini dilindungi oleh beberapa lapisan. Nah, lapisan ini itu tergantung pada seberapa dalam kabel dipasang, termasuk tabung tembaga, aluminium penghalang air, kabel baja, dan perisai polietilen tebal seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ketebalan dari si kabel ini juga sangat bervariasi. Untuk kabel yang dipasang mendekati area pantai, itu diameternya bisa dari 4 sampai setengahnya diameter kabel. Nah, dengan berat yang diperkirakan itu sekitar 60 ton per mil. Lalu untuk kabel yang dipasang di dasar laut, diameternya itu bisa sampai 1 inci dengan berat mencapai 2,5 ton per mil. Selanjutnya, peta jaringan kabel bawah laut. Nah, banyak jurnal artikel itu mengatakan bahwa 99% dari keseluruhan transportasi lalu lintas data itu dibawa oleh jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan setiap wilayah di dunia. Nah, berdasarkan laman telegeografi, sampai akhir tahun 2021 itu kurang lebih terdapat 436 kabel bawah laut yang dipasang dengan panjang mencapai 1,3 juta kilometer. Nah, kabel-kabel tersebut itu diletakkan di dasar laut, akan tetapi ketika kabel tersebut mendekati pantai, kabel akan dikubur di bawah pasir pantai demi keamanan. Lalu peletakan kabel pada dasar laut itu harus memperhatikan beberapa hal seperti pemasangannya yang harus menghindari zona lempeng tektonik, untuk menghindari gempa, zona penangkapan ikan, dan zona bahaya lainnya untuk mengurangi kerusakan. Nah, kabel-kabel yang tersebar ini itu biasanya dimiliki oleh beberapa penyedia jasa layanan telekomunikasi yang membentuk konsorsium. Nah, kabel bawah laut memiliki kapasitas yang sangat bervariasi. Ini itu ditentukan oleh si usia kabel. Nah, misalnya kabel terbaru yang baru dipasang itu yang bernama The New Marea itu memiliki kapasitas sampai 224 terabit per second. Nah, gambar yang terlampir merupakan peta dari kabel bawah laut yang terpasang di seluruh dunia. Lalu cara kerja kabel bawah laut. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa kan sekitar 99% lalu lintas transmisi data itu dilakukan oleh kabel bawah laut. Nah, lalu bagaimana dengan perangkat seluler atau mobile phone yang kita gunakan saat ini? Kan memanfaatkan jaringan wireless untuk transmisi. Nah, ternyata ketika kita menggunakan perangkat seluler, sinyal itu dibawa secara wireless dari perangkat ke tower BTS terdekat. Nah, lalu sisanya dari tower BTS itu data akan dibawa atau ditransmisikan oleh perangkat terestrial dan kabel serat optik bawah laut. Nah, sinyal informasi akan ditransmisikan melalui kabel serat optik ini. Informasi itu dibawa melalui serat kaca dengan refleksi internal total pada akhir kabel. Nah, pada akhir kabel itu terdapat landing station yang berfungsi untuk melewatkan sinyal dari kabel ke perangkat terestrial di ujung kabel. Nah, beberapa repeater itu dipasang di sepanjang kabel untuk meningkatkan kualitas si sinyalnya. Selanjutnya, pengertian IP dan IP versi 4. Nah, protokol IP merupakan protokol yang mengspesifikasikan pola teknis paket dari paket dan pengalamatan perangkat komunikasi dalam jaringan. Nah, contoh dari protokol IP ini adalah IP versi 4 yang menjadi protokol IP tipe pertama. Lalu, protokol yang mengacu pada pengalamatan itu ditentukan oleh protokol IP versi 4. Nah, alamat pada protokol IP versi 4 dan IP versi 6 itu mendefinisikan alamat IP secara berbeda. Nah, pada IP versi 4 itu alamat IP memiliki panjang bit sepanjang 32 bit. Lalu sejarah singkat IP versi 4. Nah, protokol IP versi 4 atau IPF4 itu merupakan jenis protokol IP tipe pertama yang ada. Nah, protokol ini itu dibentuk oleh IEFT atau Internet Engineering Task Force pada sekitar tahun 1980-an. Nah, IP versi 4 ini menjadi protokol tipe pertama dari model protokol TCP/IP. Nah, fitur dasar dari protokol IP versi 4 ini salah satunya adalah untuk pengalamatan. Lalu, perbedaan alamat IP public dan IP private. Nah, IP public itu merupakan alamat IP yang dapat diakses melalui internet, dan alamat IP public itu bersifat unik.
Nah, alamat IP publik itu dapat dianalogikan seperti alamat rumah yang digunakan ketika kita mengirim surat. Lalu IP private itu merupakan alamat IP pribadi yang digunakan sebagai alamat komputer di dalam ruang pribadi tanpa membiarkan secara langsung untuk terlihat ke internet. Nah, singkatnya, alamat IP pribadi ini digunakan untuk memberikan alamat pada masing-masing komputer yang ada dalam satu ruangan. Nah, mekanisme pemetaan dari IP publik ke IP pribadi itu, misal terdapat satu perangkat yang terhubung ke sebuah router. Nah, maka router tersebut itu akan mendapatkan alamat IP publik, dan setiap perangkat yang terhubung ke router itu akan mendapatkan alamat IP pribadi melalui protokol DHCP. Nah, saat suatu perangkat dari alamat IP pribadi, maka perangkat lokal akan melihat komputer tersebut melalui alamat IP pribadinya. Akan tetapi, perangkat yang terdapat pada luar jaringan itu tidak dapat melakukan komunikasi secara langsung melalui alamat IP pribadi, namun menggunakan alamat IP publik untuk melakukan komunikasi tersebut. Maka dari itu, untuk mendapatkan akses langsung ke perangkat lokal itu dibutuhkan NAT atau Network Address Translator. Nah, lalu selanjutnya, konversi alamat IP publik ke bilangan biner. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kan alamat IP publik itu merupakan alamat IP yang digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, untuk mengecek alamat IP publik PC atau laptop kita itu dapat dilakukan dengan mengunjungi web whatsmyip.com. Nah, kemudian akan muncul informasi seperti gambar di samping. Nah, dari gambar tersebut itu menunjukkan bahwa public IP versi 4 PC milik saya itu bernilai 180.244.166.27. Nah, lalu untuk mengkonversikan dari si alamat IP versi 4 ini ke bilangan biner, kita lakukan seperti kita mengkonversikan bilangan desimal biasa, karena kan alamat IP ini berbentuk bilangan desimal atau dengan basis 10. Nah, misalnya kan public IP versi 4 saya itu 180. Nah, untuk 180 itu bisa dibagi 2, hasilnya 90 dengan sisa 0. Lalu 90 dibagi 2, hasilnya 45 dengan sisa 0. Dan 45 dibagi 2, hasilnya 22, tapi sisa 1. Nah, lalu si 22 ini kita bagi 22 dibagi 2 sama dengan 11 dengan sisa 0. Lalu 11 dibagi 2 sama dengan 5, tapi ada sisa 1. Lalu 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Lalu maka si nilai desimal dari 180 setelah dikonversikan ke bilangan biner itu menjadi 00101101 basis 2. Nah, lalu untuk bilangan desimal senilai 244, kita lakukan seperti step yang sebelumnya. 244 kita bagi 2 sama dengan 122 sisa 0. 122 dibagi 2 sama dengan 61 sisa 0. 61 dibagi 2 sama dengan 30 sisa 1. 30 bagi 2 sama dengan 15 sisa 0. 15 bagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 bagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Sehingga konversi bilangan desimal 244 ke biner itu menjadi 00101111. Lalu untuk bilangan desimal senilai 166, kita bagi 2 sama dengan 83, sisa 0. 83 dibagi 2 sama dengan 41, sisa 1. 41 dibagi 2 sama dengan 20, sisa 1. 20 dibagi 2 sama dengan 10, sisa 0. 10 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 0. Lalu 5 dibagi 2 sama dengan 2, tapi sisa 1. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka konversi bilangan desimal 166 ke biner adalah 011000101. Oke, selanjutnya untuk bilangan desimal 27. 27 kita bagi 2 sama dengan 13, sisa 1. 13 kita bagi 2 sama dengan 6, sisa 1. Lalu 6 kita bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. Lalu 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1.
Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Sehingga konversi bilangan desimal 27 itu ke biner sama dengan 110110000. Nah, kita tambahkan 3 digit 000 di sebelah kiri, karena kan alamat IP itu terdiri dari 32 bit. Nah, sedangkan ini hasilnya terdiri dari 5 bit, sehingga kita perlu menambahkan 30 di paling kiri. Sebetulnya ini tidak akan merubah hasil dari si konversinya, karena kan nilainya 0 gitu, tandanya memang enggak akan termasuk juga gitu. Nah, maka alamat IP dari 180.244.166.27 ketika dikonversikan menjadi 00101010101100.00110011100.1101100. Nah, keseluruhan dari hasil konversi ini itu menghasilkan 32 bit. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.